Suara saya Masuk, Bu. terdengar? Oke, maaf ya, ada gangguan sedikit tadi. Tapi akhirnya jadi hilang ya gambar saya ya. Aduh. Nah, oke. Mudah-mudahan gambar yang tadi nanti saya ulang lagi di buku juga ada gitu ya. Cuman saya ingin menyimpulkan dulu langsung. Jadi grad F itu, grad F gitu ya, akan tegak lurus dengan kurva ketinggian gitu ya. Kurva ketinggian. Nah, kemudian arahnya kemana? Dengan arah begitu. Dengan arah ke pertambahan ketinggian. Saya bilangnya begitu. Pertambahan ketinggian. Nah, begitu. Nah, kenapa tadi saya bisa bilang oh ini arahnya salah gitu ya, saya kan ulang lagi, arahnya harusnya ke dalam gitu. Nah, karena kurva ketinggian yang kita punya dari si mangkok tadi, ini saya langsung gambarkan kurva ketinggiannya saja ya, si mangkoknya nggak usah saya ulang ya. Nah, kan tadi gambarnya begini, saya ulang dulu, si mangkoknya, kurva ketinggian dari si mangkoknya, itu begini, terus ini di ketinggian 5 gitu ya. Ketinggian berapa lagi tuh? Ketinggiannya sekian dan seterusnya lah ya. Nah, misalnya 1,2 itu tadi di sini. Ada di yang ini. Ya, ini misal saja. Sebetulnya bukan 1,2 mungkin ya, 1,1 lah yang gampang. Supaya ini. Nah, misal 1,1 di sini gitu ya. Kan ini pas gitu ya lingkarannya. 1,1 di situ. Nah, maka dia tegak lurus dengan si kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian kan gini, garis singgungnya ya. Misal kita bikin garis singgung kurva ketinggian. Nah, si vektor gradien itu, misal warnanya hijau sekarang. Nah, tegak lurus dengan si garis singgung ini gitu. Nah, dia ke arah sini. Nah, kenapa ke arah dalam gitu ya? Tidak misalnya oh yang ini tegak lurus tapi gambarnya jadinya yang ini gitu ya. Kenapa enggak yang keluar situ tegak lurusnya? Nah, itu dia tadi saya tambahkan ke arah pertambahan ketinggian. Nah, di sini yang kita punya yang merah itu tadi saat K-nya 0 kan ya. Kemudian misal ya, ini yang ini saat K-nya 3 lah gitulah ya, 3 gitu. Kemudian yang di tengah ini, yang titik ini saat K-nya 6 kan ya tadi. Nah, ini kan yang orange misal saat K-nya berapa gitu, misal ya, saat K-nya 1 gitu misalnya. Nah, maka grad F itu ke arah pertambahan ketinggian. Nah, kalau arahnya keluar, itu ketinggiannya malah berkurang gitu. Kan ketinggiannya berkurang ya, tapi dia arahnya ke sini, ke arah pertambahan ketinggian, ke dalam jadinya. Nah, itulah grad F kalau secara geometri ya. Jadi ini yang saya gambarkan itu yang hijau itu adalah grad F gitu. Nah, ini ya, yang hijau ini grad F. Gitu. Jadi dia tegak lurus dengan kurva ketinggian, kemudian arahnya adalah ke pertambahan ketinggian. Begitu. Secara geometri grad F demikian. Nah, saya perlihatkan di buku, jadi nanti kalian juga bisa lihat ya kalau di buku tuh mana grad F gitu. Nah, ini dia contohnya. Nih, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini persis seperti yang tadi saya ceritakan ada mangkok gitu ya. Ada mangkok, kemudian terbalik gitu ya. Nih ada mangkok terbalik, kita gambarkan kurva ketinggiannya kan ini nih. Yang di bawah lantainya ini kita gambarkan kurva ketinggian. Nah, grad F itu begini. Yang nih ini grad F kata dia. Grad F di titik ini gitu. Nah, dia ke sana arahnya karena pertambahan ketinggiannya kan semakin dalam semakin bertambah tingginya gitu ya. Titik-titik yang semakin di dalam semakin bertambah tingginya. Nah, maka dia ke sana gitu. Dan dia tegak lurus tuh di titik itu dengan kurva ketinggiannya. Gitu. Ya, itu adalah grad F, vektor gradien jadinya. Dipahami? Paham, Bu.
Paham ya secara geometrinya ya. Nah, nanti ada vektor gradien tapi apa namanya atas fungsi 3 peubah. Jadi agak berbeda ya. Tadi kalau vektor gradien kemudian fungsinya kita punya kita adalah 2 peubah gitu, 2 peubah saja. Nah, maka ini tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Ingat ya, tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Nah, nanti kalau fungsinya 3 peubah, nih di sini di tabel ini ada ya, ini 2 peubah, ini 3 peubah. Kalau 3 peubah, begitu fungsinya nih grad F itu ini. Nah, tapi ini nanti plus minus ya. Plus minus, nanti ada yang plus, ada yang minus, hati-hati saja. Akan dibahas kemudian lah. Tapi dia tuh ternyata tegak lurus langsung dengan permukaannya. Gitu. Ya, tegak lurus langsung dengan permukaannya, bukan dengan di lantainya ya. Kalau yang ini kan tadi di lantainya nih. Ini di lantai ya, tuh. Tegak lurus kalau 2 peubah gitu. Jadi kalau yang kiri ini isinya grad F itu Fx sama Fy. Fx sama Fy saja. Tapi kalau yang sebelah sini berarti grad F-nya apa? 3 peubah. Fx, Fy, dan FZ. Fz gitu. Betul. Fx, Fy, Fz gitu. Nah, jadi kalau yang 2 peubah dia tegak lurus dengan ini kurva ketinggiannya, level curve-nya. Kalau yang 3 peubah dia tegak lurusnya dengan langsung dengan permukaannya gitu. Ya. Jadi bayangkan ini ada permukaan terus ada ini aja tiba-tiba gitu. Apa? Vektor gitu ya yang tegak lurus dengan permukaannya. Ya, tegak lurus dengan permukaannya. Nah, itu vektor gradien ya, baik secara kalau ngitungnya mah ya udah ini langsung ngitung ya, cuman saya menjelaskan secara geometrinya apa sih vektor gradien itu ya. Ada yang 2 peubah, tegak lurus dengan level curve-nya ke arah pertambahan ketinggian. Kalau yang di 3 peubah itu tegak lurus dengan permukaannya. Oke. Ya, kita lanjutkan sekarang baru ke turunan berarah itu apa? Ya, turunan berarah. Sebentar, saya save dulu. Tadi tidak sempat ya kehapus. Sorry. Ya, turunan berarah. Nah, ini juga ya, berarah. Unik gitu ya, turunan tapi ada arahnya. Turunan berarah itu dinyatakan seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi Z sama dengan fxy, 2 peubah, kemudian kita punya vektor arah satuan, hati-hati ya, kita harus punya vektor arah satuan. Ada yang masih ingat apa itu vektor satuan? Vektor awalnya dibagi panjang vektornya. Betul, berarti vektor satuan itu apa? Vektor yang panjangnya satu. Kita. Ya, vektor yang panjangnya 1 karena dan cara membuat vektor satuan adalah vektor biasa, vektor apapun tapi dibagi dengan panjangnya. Nah, maka nanti panjangnya akan berubah menjadi 1 ya. Nah, saya tulis dengan U ya, maksudnya unit gitu karena vektor satuan, 1 unit. Nah, misal vektor arah satuannya itu U. Nah, maka turunan berarah disebutnya begini, turunan berarah dari F, dari si fungsi F ini ya pada arah U, dinyatakan dengan DFU gini, DFU gitu. Nah, ini dibacanya turunan berarah F pada arah U. Turunan berarah dari F pada arah U ya, ditulisnya DU gitu ya, DUF, DU dari F gitu ya. Itu adalah vektor U didotkan dengan grad F-nya. Gitu. Nah, makanya vektor gradien itu dipakainya di sini. Salah satunya ya untuk menentukan turunan berarah dari si fungsinya. Gitu. Ya. Oke. Sebetulnya lebih lengkapnya di titik P gitu, cuman ya inilah ya di titik P. Ini tuh kalau di buku ada begini nulis lengkapnya tuh turunan berarah
dari F pada arah U di titik P gitu ya. Ini P-nya titik. Itu adalah U grad F di titik P gitu. Ya dihitung maksudnya di titik tersebut begitu. Ya tapi saya nulisnya tanpa titik ya. Ya nanti memang disubstitusi titiknya ya. Ya, yang harus diingat ini turunan berarah. Ini kan vektor ya, ini vektor satuan, ini vektor gradien gitu. Ini vektor arah, ini vektor gradien gitu. Jadinya turunannya seperti ini, turunan berarahnya. Nah, kemudian apa sih turunan berarah itu? Ya, kalau secara geometri turunan berarah itu apa? Kalau ini hitungan ya, kalau ini hitungan. Jadi kalau disuruh hitunglah turunan berarah fungsinya ini pada arah U di titik sekian misalnya ya. Kita carilah itu turunannya. Nanti hasilnya kira-kira vektor atau bilangan? Hasil dari turunan berarah itu. Kalau dot bilangan berarti, Bu. Betul. Bentar. Jadi karena ini dot ya, vektor didotkan dengan vektor, berarti nanti bilangan hasilnya ya. Saya tulis ya, hasilnya skalar. Hasilnya itu pasti bilangan atau skalar hasilnya. Nah, si skalar ini tuh menyatakan apa gitu kan? Kalau turunan biasa di fungsi ya, turunan biasa di fungsi satu keubah misalnya kan menyatakan turunan itu menyatakan kemiringan garis ya, kemiringan garis singgung, gradien garis singgung gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita tahu juga fx sama fy itu apa sih gitu secara geometrinya menyatakan ini tuh kan bilangan ya. Menyatakan apa, menyatakan yang ini juga menyatakan apa, itu juga sama, ternyata kemiringan garis singgung juga gitu ya. Tapi garis singgung kurva yang mana gitu kan? Kalau fx berarti si permukaannya diiris dengan bidang y yang dibuat tetap gitu. Kalau yang ini si permukaannya diiris dengan x, bidang x yang dibuat tetap gitu ya. Kemudian nanti ada kurva perpotongannya, lalu kita punya garis singgung. Nah, kemiringan garis singgung itulah yang disebut sebagai fx dan fy gitu kan. Diingat kembali ya, itu hal penting gitu. Bagaimana kita mengetahui secara geometri artinya apa gitu. Jadi bukan cuma bisa ngitungnya aja, tapi secara geometri itu ini tuh artinya apa gitu. Nah, sekarang si turunan berarah itu apa? Nah, saya mau di buku saja. Nah, lihat, turunan berarah itu, jadi ceritanya berawal dari kita punya permukaan yang biru. Ya, kita punya permukaan yang biru. Kemudian kita punya vektor arah U. Nah, ini dia vektor arah U. Yang ini, vektor satuan U. Ya. Nah, sekarang kita buat bidang yang searah dengan U. Begitu. Bidang yang searah dengan U. Jadi bidangnya yang abu-abu. Kebayang nggak? Yang biru kita punya awalnya ini ZFXY itu adalah permukaan yang biru gitu ya. Anggaplah atap gitu, ada atap itu permukaan Z sama dengan FXY. Kemudian ada di bawah di lantai itu ada vektor yang merah, vektor U. Nah, sekarang buatlah bidang yang searah dengan vektor U. Tegak lurus ya, tegak lurus bidangnya searah dengan vektor U begitu. Nah, yaitu bidang yang abu-abu. Begitu. Kemudian setelah itu si bidang yang abu-abu ini ya diiriskan dengan yang biru menghasilkan kurva ini. Nah, itu kurva yang dihasilkan kurva ini, yang hijau. Saya gambarnya hijau. Nah, ketika kita mau menghitung turunan berarah gitu ya, keturunan berarah pada arah U dari F misalnya di titik 1,2 gitu. Di titik 1,2 ini nanti nilainya bilangan M. Nah, itu adalah apa ini? Ini 1,2 titiknya ini gitu. Nah, ditarik ke atas di yang kurva yang hijau ini titik perpotongannya, titik singgungnya. Dibuatlah garis singgung dari kurva yang hijau, ini garisnya. Nah, kemiringan garis inilah yang disebut dengan M gitu. Jadi mirip seperti kemarin fx sama fy ya. Tapi kalau fx sama fy kan diirisnya dengan bidang yang tetap gitu ya. Kalau fx itu bidang y sama dengan sekian gitu. Kalau fy-nya diirisnya si permukaannya dengan x yang sama dengan sekian gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini diirisnya dengan bidang yang searah dengan u gitu. Dapat kurva yang hijau ini. Lalu
kita gambarkan kalau di titik itu gitu ya, ditanyanya di titik itu, oh ini berarti titiknya garis singgungnya. Nah, kemiringan garis singgung inilah yang disebut dengan turunan berarah. Ya. Inilah. Mungkin kalau masih pusing-pusing ya, mungkin karena baru ya, tapi pelan-pelan diresapi gitu ya. Apa itu turunan berarah? Secara geometrinya demikian. Mudah-mudahan mengerti ya. Ada yang mau ditanyakan? Perlu diulang? Halo? Paham? Ada yang menjawab? Halo, halo. Hai, hai. Paham, Bu. Paham? Oke. Ada yang mau diulang? Apa itu turunan berarah secara geometri? Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Itu berarti kalau titiknya beda, gradiennya bakal beda ya, Bu? Betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya tadi kan misalnya di 1,2 gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanyanya di arahnya sama, misalnya si U ya, si arahnya masih vektor yang sama, begitu di arah U, berarti kan tetap kita memotong atau mengiriskan si yang biru ini, permukaan yang biru dengan bidang yang abu-abu. Jadi kurvanya tetap ini hasil perpotongannya ya, kurva hasil perpotongannya. Nah, kalau tadi misalnya ini di titik 1,1 misalnya 1,2 ya. 1,2 misalnya. Jadi si garisnya singgungnya kan yang itu, yang hitam itu. Nah, tapi kalau ditanyanya sekarang saya maunya di titik anggaplah ini berapa? Setengah koma di sini gitu ya, di titik ini. Ini adalah titik setengah, X-nya setengah di sini ya. Y-nya misalnya 3 gitu. Jadi ini setengah koma 3. Nah, nih Y-nya 3. Kan di lantainya ini. Kemudian ditarik ke atas. Oh, berarti di titik ini sekarang titik singgungnya. Oh ya sudah, gambarkanlah garis singgung di titik tersebut dari kurva yang hijau. Garis singgungnya ini. Nah, kemiringan garis yang merah ini disebut sebagai M-nya ya. M-nya itu adalah apa berarti? Turunan berarah F di titik setengah koma 3 gitu. Nah, nanti ini dihitung berapa gitu turunan berarahnya. Yaitu tuh adalah kemiringan garis yang merah itu gitu. Kalau yang hitam tadi kemiringan garis yang hitam itu adalah turunan berarah M-nya ya. Itu adalah turunan DU F di titik 1,2 gitu. Kalau garis yang hitam ini gitu, kemiringannya itu ini. Kalau garis yang merah kemiringannya ini. Gitu. Jadi bergantung titiknya betul. Nah, tapi ini U-nya sama-sama U gitu ya, sama-sama U yang sama yang ini arahnya. Makanya si bidangnya itu yang abu-abu gitu. Kalau bidangnya beda lagi, arahnya beda, ya nanti kurvanya bukan yang hijau itu, beda lagi kurva perpotongannya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita balik lagi ke perhitungannya. Itu tadi secara geometri ya. Apa ya, suatu konsep yang perlu dijelaskan begitu ya, karena untuk membantu pemahaman kita. Jadi jangan cuma bisa ngitung, harus tahu ini artinya apa gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kalau ternyata turunan berarah F itu adalah U didotkan dengan grad F ya. Ada yang masih ingat bagaimana salah satu rumusan lain untuk menghitung dot gitu ya. Jadi ada yang masih ingat nggak U dot V itu sama dengan apa? Panjang U, awalnya panjang U. Panjang V, cos. Nah, betul. Betul. Panjang V dikali cos theta gitu kan? Ya. Panjang U dikali panjang V dikali cos theta. Cos theta-nya adalah sudut antara U dan V begitu kan ya. Nah, berarti di sini juga sama. Kalau U didotkan dengan grad F, berarti di sini panjang U dikali panjang grad F dikali cos theta. Panjang U berapa? Ingat nggak? 1. U-nya kan 1. U-nya kan vektor arah satuan. Ya, vektor arah satuan itu artinya panjangnya 1 gitu ya. Karena satuan ya. Karena satuan. Nah, berarti ini hanyalah sama dengan grad F ya. Grad F cos theta gitu. Grad F cos theta. Panjang grad F cos theta gitu. Nah,
panjang grad F itu positif ya, panjang grad karena panjang vektor kan positif. Panjang ini positif. Nah, cos theta bernilai cos itu bernilai antara minus 1 sampai betul, 1. 1 sampai 1. Jadi paling kecil 1, paling kecil min 1, paling besar 1 begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa turunan berarah itu bernilai paling besar saat cosnya 1 ya, Bu? 1, betul ya. Turunan berarah akan bernilai paling besar ya, bernilai paling besar saat cos theta sama dengan 1. Artinya kalau cos theta sama dengan 1 yaitu bagaimana U dan grad F? Cos theta 1 yaitu tetanya berapa? Berarti 0. 0. Berarti kan theta itu sudut antara U dan grad F gitu ya. Nah, kalau tetanya 0 berarti grad F dan U-nya gimana? Searah, Bu. Dalam hal ini berarti kita punya grad F atau U aja. Ya bolehlah sama aja ya. Searah dengan U. Begitu ya. Grad F searah dengan U. Nah, nanti ini sering ditanya kalau di soal ya. Pada arah mana, misal nanti kalau di soal tutorial itu kalau nggak salah ada seekor lebah gitu ya, apa gitu ceritanya. Terus si lebahnya harus terbang ke arah mana supaya dia tuh cepat gitu, paling cepat turunnya paling cepat misalnya begitu. Nah, karena paling cepat ya, paling cepat berarti kita harus punya turunan berarahnya paling besar gitu. Supaya paling cepat kecepatannya, jadi turunan berarahnya harus paling besar. Kalau di gradien mah kan paling besar tuh paling miring gitu ya. Supaya turun paling cepat kan harus miring banget gitu kan. Nah, jadi turunan berarahnya harus paling besar, artinya dia ini ya harus sebentar, saya tulis di sini kali ya. Kalau paling besar itu naik, naik paling cepat. Ya, naik paling cepat. Nah, gitu. Sebaliknya, kalau turunan berarah paling kecil, berarah akan bernilai paling kecil saat cosnya min 1 ya. Kalau min 1 berarti tetanya berapa? Halo? Pi, Bu. Betul, pi. Yaitu berarti kalau pi ya, tetanya itu pi, berarti grad F-nya Berlawanan arah. berlawanan ya. Berlawanan arah dengan U. Gitu. Nah, untuk kasus ini nanti ini tuh kasus ketika turun paling cepat gitu. Jadi bukan yang satu naik paling cepat terus naik paling lambat, nggak ada ya. Jadi dua-duanya tuh paling cepat tapi yang satu naik yang satu turun. Ya. Jadi kayak kita lah nanti tuh ada kalau nggak salah dulu ada begini ceritanya, ada pendaki naik gunung gitu ya. Kalau nggak salah mirip soal IST gitu kalau sekarang ya, soal esai panjang. Pendaki naik gunung gitu kan. Ya, bayangkan ya gunungnya kayak si mangkok terbalik tadi ya, mangkok terbalik tadi gitu ya sini. Kemudian dia berada pada titik sekian gitu. Diketahui dia berada pada titik sekian. Nah, terus dia mau turun nih, dia mau turun gunung. Dia ditanyakan dia harus turun kemana supaya persamaan gunungnya diketahui gitu ya. Dia harus turun ke arah mana supaya dia turun paling cepat gitu. Tidak ada turun paling lambat. Kenapa? Kalau turun paling lambat nggak usah turun. Sampai kapanpun nggak usah turun, maka akan lambat gitu ya. Masuk logika ya, masuk logikanya gitu. Jadi tidak ada kata-kata turun paling lambat, kemudian naik paling lambat, itu nggak ada. Kalau naik paling lambat ya nggak usah naik aja, pasti lambat banget gitu. Paling lambat itu nggak usah naik gitu ya. Jadi yang ada tuh naik paling cepat sama turun paling cepat gitu. Nah, artinya nanti ke arah mana gitu.
ya pakai turunan berarah jadinya. Apakah dia harus ke arah sini atau ke arah sana gitu ya, supaya gradiennya itu paling ini miring gitu ya. Jadi nanti ada kemiringan gunungnya berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu gambaran saja. Kenapa naik paling cepat dan turun paling cepat. Tidak ada naik paling lambat dan turun paling lambat, itu tuh nggak ada. Ya diem aja supaya lambat banget. Ya baik. Contoh soal ya, contoh soal yang melibatkan ini. Jadi bagaimana kita menentukan turunan berarah atau bagaimana menentukan arahnya justru ya, menentukan arahnya. Oke, kita pakai soal tutorial. Nah, ini yang nomor berapa tuh? 14 ya. Nomor 14 menentukan grad F saja. Tadi sudah dicontohkan ya bagaimana menentukan grad F. Nomor 14C ini fungsinya 3 variabel. Berarti grad F-nya gimana? Halo. 14C nih, grad F sama dengan apa isinya? Fx, Fy, Fz ya. Coba, ada yang bisa? Gimana? Fx-nya apa? Yang C, yang C. YZ YZ plus 1. enggak. 0 ya, Bu. 0, iya. Sip. Enggak ada X-nya. Ya. Kemudian kalau Fy, XZ plus 2Y ya. pangkat Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke. Kalau XZ, kalau FZ, XY Y plus 2Z. 2Z. Ya, pangkat Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, bisa lah ya. Ya, tambahi satu ini lagi. Tambahi satu, apa tuh namanya, satu bagian lagi ya, yaitu FZ. Kalau tiga peubah. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat. Sebentar. Yang ini, kalau di yang nomor 15 sama kayak barusan, cuman disubstitusi nilai X dan Y-nya ya. Disubstitusi. Nah, sekarang ini coba nomor 16 dulu. Ya. Nomor 16. Tentukan turunan berarah dari fungsi-fungsi berikut pada arah V. Nah, ya, V-nya diberikan, ini arahnya. Vektor arahnya diberikan. Kita kerjakan yang nomor titiknya dikasih tahu ya, di titik 0,0 contohnya yang ini ya. Kemudian vektor arahnya diketahui. Kita kerjakan yang nomor B ya. Yang nomor A kerjakan sendiri. Kita kerjakan nomor B. Min pangkat min X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Sudah di-download soal tutorialnya. Ada yang belum? Mayoritas belum, jangan-jangan ya. Oke, contoh. Kita harus menentukan, tadi nomor 16 ya, 16B di soal tutorial. Hx-nya tadi itu, Hxy adalah pangkat min X kuadrat min Y kuadrat, lalu disuruh di titik 0,0 dan V-nya, vektor arahnya adalah vektor 1,1. Oke, maka turunan berarah, nulisnya begini ya, DU pada arah F di titik 1,1. Nah, tapi kita titiknya tidak usah dulu disubstitusi, nanti di akhir saja. Ini adalah sebagaimana kita tahu ini adalah U dot grad F ya. U dot grad F. U-nya apakah si V ini? Apakah ini U-nya? Kan ini vektor arahnya tadi dikasih ya. Apakah ini U-nya? Halo. Dibuat vektor satuan dulu ya, Bu. Betul. Ini bukan U-nya, ya ini baru vektor arah saja. Yang harus digunakan pada perhitungan turunan berarah itu harus vektor arah satuan ya. Diingatkan kembali. Oh, nggak ada ya di yang tadi. Di slide yang tadi. Vektor arah satuan. Ini belum vektor arah satuan. Jadi U-nya adalah si V ini dibagi dengan panjangnya gitu. Ya, jadi jangan langsung dipakai. Kalau kita diberikan vektor arah terus disuruh ngitung vektor turunan berarah,
U-nya itu bukan yang diberikan kalau dia belum satuan gitu. Jadi harus vektor arah satuan. Yang digunakan pada perhitungan ini harus vektor arah satuan. Ya, baik. Jadinya berapa tuh? 1,1 dibagi berapa panjangnya? Akar? Akar 2. Ya, akar 2. Berarti yaitu tak lain adalah vektor setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, setengah akar 2. Gitu. Betul? Betul. Ya. Kita sekarang hitung grad F-nya. Ya, grad H ya, sorry. Ini saya ganti dengan H karena nama fungsinya H. Nah, H gitu, grad H. Maka grad H adalah kita hitung dari sini. Grad H itu apa? HX sama HY. Ayo. Min 2x. Oke, min 2x E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat sama min 2Y ya. E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat. Gitu ya, betul? Nah, sekarang kita hitung di titik 0,0. Nah, ini mah nggak seru ya. Salah nih kayaknya. Masa 0? Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi hasilnya berapa? Ini adalah vektor setengah akar 2 setengah akar 2 didotkan dengan vektor, ya kita langsung hitung lah ya di titik 0,0, atau saya ganti aja ya, jangan titik 0,0 atau ya 0,1 aja ya. Kalau 0,0 hasilnya berapa? 0, Bu. Iya ya, 0,22-nya. 0,1 saya ganti supaya nggak 0,22-nya ya. 0,1. Kalau di situ 0,0 ya. Ini saya ganti. Bukan soal di tutorial, saya ubah soalnya. Ya. Kalau 0,1 jadinya ada nggak? Ada yang bernilai nggak? Ada ya, setidaknya ada satu yang bernilai. Yang ininya memang 0, betul nggak? Ini 0 ya. Kalau yang ini? Min 2. Min 2. E pangkat? E pangkat min 1. Betul. Jadi min 2 per E lah ya. Gitu. Nah, jadi kita substitusi ke sini, berarti ini 0 min 2 per E. Gitu. Berapa jadinya hasilnya? Min? Coret-coret akar 2 per E ya? Nah, itulah dia kemiringan garisnya gitu. Jadi ternyata miringnya mungkin miring ke, ya nggak tahu nanti miring kemana ya, kiri kanan gitu ya. Pokoknya dia miringnya sebesar ini. Gitu. Turunan berarahnya bernilai sebesar itu. Tadi kalau 0 dua-duanya ya 0 ya, turunan berarahnya 0 artinya ya datar berarti ya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ini cara menghitung turunan berarah. Hati-hatinya tuh di sini tadi. Vektor arah yang digunakan haruslah vektor arah satuan. Jadi jangan langsung di sini satu gitu ya. Nanti ya akan hasilnya akan salah begitu. Ya, sesuai definisinya harus vektor arah satuan. Baik. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya yang lebih dimodifikasi ya. Nah, ini dia. Nomor 17 dan 18. Coba nomor 17 ya. Seekor lebah berada dalam suatu ruangan dengan suhu pada titik ini dengan demikian gitu ya. Ini persamaan suhunya 3 peubah. Jika lebah tersebut berada pada posisi 1,1,1, ke arah mana lebah tersebut harus terbang agar suhunya menurun paling cepat. Nah, konsepnya tuh sama kayak tadi. Kalau menurun paling cepat, dia harus vektor arahnya harus apa? Kesimpulannya tadi? U-nya harus bagaimana dengan grad F-nya? Arah ya, Pak? Berlawanan arah. Menurun. Berlawanan, betul. Jadi konsepnya yang nomor ini, yang nomor 17 ini, saya hanya tidak akan terlalu detail ya menghitungnya.
Jadi kan ini ditanyanya ke arah mana. Jadi berarti yang ditanya tuh justru si U-nya gitu, vektor arahnya harus kemana gitu. Nggak apa-apa sih dia nggak U gitu ya, V aja boleh. Artinya ketika kita punya vektor arahnya tidak satuan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nanti kayak yang atas ngitung turunan berarah harus vektor arah satuan ya. Kalau ini kan cuman arahnya kemana. Ketika saya bilang ke arah 1,1 sama saja dengan saya bilang ke arah 1,5 akar 2, setengah akar 2 kan sama arahnya ya. Jadi nggak perlu jawab yang ini, cukup jawab yang ini aja betul gitu, karena arahnya saja yang ditanyakan ya, nggak harus vektor arah satuan. Kalau ngitung harus vektor arah satuan. Nah ini ditanyakan arah, karena menurun paling cepat berarti arahnya harus berlawanan arah dengan gradnya gitu. Berarti nanti sebetulnya jawabannya V-nya ambil saja apa? Kalau berlawanan arah dengan gradnya. Minus. Iya, minus dari grad ini fungsinya, grad T gitu. Paham nggak? Jadi sebetulnya jawabannya ini. Cari grad T-nya berapa di titik ini. Ketemu tuh gradnya ya. Setelah itu V-nya apa? Ya V-nya adalah minusnya aja karena harus berlawanan arah supaya menurun paling cepat begitu. Paham? Menurun paling cepat tuh maksudnya gradiennya minus ya? Iya. Minus paling gede gitu. Betul sekali. Minus paling gede. Kalau naik paling cepat, positif paling gede. Karena kan tadi ya, saya perlihatkan lagi di sini. Nah, nih tuh. Kan dia ternyata nilainya itu hanyalah ini. Nah, hanyalah ini gitu. Ya. Bergantungnya ternyata pada cos theta saja gitu. Sedangkan cos theta itu paling besar 1, paling kecil min 1 gitu. Ini kan selalu positif ya. Grad ini selalu positif. Maka kalau positif paling besar itu saat cosnya 1. Negatif paling besar kalau cosnya min 1 gitu. Jadi menurun paling cepat tuh artinya saat paling minus. Kalau naik paling cepat saat paling positif. Betul sekali kesimpulannya. Paham ya? Berarti? Halo. Paham, Bu. Paham, sip, pintar. Nah, sekarang yang nomor 18, ini yang saya cerita tadi kayaknya ya, yang nomor 18. Jadi ada gunung. Memiliki permukaan yang mulus, artinya tuh supaya di setiap titik tuh ada turunannya gitu ya maksudnya. Kenapa harus disebutkan permukaan yang mulus? Walaupun ya gunung tuh jarang nggak bisa ya kita anggap, padahal permukaannya kan kasar, mungkin aja ada yang lancip gitu kan ya, ada tebing yang lancip gitu sehingga tidak punya turunan di titik itu gitu. Tapi ya ini anggaplah semuanya permukaannya mulus. Seorang pendaki mengukur kemiringan pada arah tenggara dan arah barat dari posisi berdirinya. Kemiringan yang diperoleh secara berturut-turut, jadi ini adalah arah tenggara, yang ini arah barat. Nah ini hati-hati gitu. Jadi memang harus tahu arah gitu ya, tahu arah tenggara barat itu yang mana. Tentukan arah gerak pendaki tersebut sehingga dia naik paling cepat. Nah ini padahal cuman gini aja gitu kan soalnya, tapi ini gimana cara ngerjainnya gitu. Ada yang bisa mengerjakan soal ini? Bingung nggak? Itu tuh maksudnya vektor arahnya ke arah tenggara sama barat gitu, Bu. Jadi justru ini yang diketahuinya kemiringan ini justru yang diketahuinya itu grad F-nya. Kemiringan pada arah tenggara dan arah barat gitu ya. Jadi nanti kita dapat grad F-nya. Terus ditanyanya tuh kalau naik paling cepat arahnya harus kemana tadi? Kalau tadi kan turun paling cepat. Kalau sekarang naik paling cepat berarti nanti vektor arahnya harus searah dengan grad F kan? Betul nggak? Iya, Bu. Oke, nah gini, nanti nomor 18 kerjakan sendiri. Saya mau mencontohkan, tapi supaya yang sederhana dulu ya, soalnya ini ada tenggara ya. Tenggara nanti kalian ini sendiri.
Saya sekarang mau mencontohkan pakai yang lebih sederhana dulu, supaya yang itu kebayang gitu ya. Supaya yang di tutorial itu terbayang. Nah, contoh yang nomor 2 berarti ya. Nah, sekarang dengan redaksi yang sama, cuman sekarang kemiringan gunungnya, kemiringan gunung arah sebentar. Jadi begini, kan kalau misalnya ini X, ini Y gitu ya. Nah, kalau Y-nya ini utara, si X ini apa? Timur. Timur ya. Oke, berarti saya bilang kemiringan gunung arah utara gitu ya, itu adalah 2 gitu, adalah 2 gitu. Kemudian kemiringan gunung arah timur adalah misalnya -1 gitu ya, misal gitu. Seperti itu. Nah, maka nanti yang kita peroleh, ini redaksinya sama dengan soal yang tadi ya. Jadi ada pendaki gunung, kemudian naik, gunungnya juga mulus, diketahui dia berada pada satu titik, kemudian di titik itu dia mengukur kemiringan gunung pada arah utaranya dia itu adalah 2. Kemiringan gunung pada arah timurnya dia adalah -1 gitu. Nah, jadi nanti dia harus ke arah mana nih? Dia turun supaya turun paling cepat, misalnya begitu ya. Ditanyakannya arah mana, ke arah mana supaya turun paling cepat. Misal begitu. Kalau tadi kan naik paling cepat sih ya. Ya udahlah, naik paling cepat. Naik paling cepat. Nah, jadi bayangkan ini gunung nih, gunung gitu. Ini alasnya sih. Nah, misalnya gunungnya begitu ya. Dan ketika kita taruh si gunung ini pada sumbu kartesius ya, kita taruh pada sumbu kartesius. Ini Z gitu, ini Y, ini X, ini Y gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya tanya gitu ya, X ini Y gitu. Nah, berarti kalau kita menyatakan, ini sebetulnya bebas gitu ya, cuman supaya mudah, nyatakan si Y-nya itu utara. Jadi kalau utara di lantai ya, di lantai. Bayangkan lantainya, kalau U itu arah utara, nggak mungkin kan ini langit kan, Z itu ke langit kan ya. Jadi U itu utara, berarti kan X itu timur, begitu kan? Ya, betul? Nah, maka yang diketahui ini sebetulnya pada arah utara itu adalah FY gitu. Kemiringan pada arah utara itu tuh FY. FY-nya adalah 2, kemudian FX-nya pada arah timur itu kan sumbu X gitu. Itu adalah -1 gitu. Nah, maka grad F-nya apa? Maka kita punya grad F-nya adalah vektor 1,2. -1,2, betul. Nah, ketika dia pengen naik paling cepat, berarti dia harus ke arah mana? Agar naik paling cepat, yang tadi itu konsepnya, ya. Agar naik paling cepat, turunan berarah harus paling besar, begitu. Saya bilang, turunan berarah harus bernilai paling besar. Gitu ya, paling besar. Nah, turunan berarah bernilai paling besar yaitu saat cos tetanya berapa tadi? 0, Bu. Cos tetanya masa 0? 1 ya. 1, Bu. Kan paling positif, betul. Yaitu saat cos tetanya itu 1. Dengan kata lain, vektor arah cos theta 1 ya tetanya harus 0 gitu kan. Vektor arah searah dengan grad. Nah, berarti jadi vektor arahnya si V-nya itu haruslah berapa? Kalau searah, pilih saja
pilih aja si grad F itu sendiri gitu kan, searah ya dia lagi aja gitu. Atau enggak kalian mau bilang 2 kalinya boleh, 3 kalinya boleh, asal positif kali si itu gitu kan ya. Tapi kita bilang dia sendiri ya nggak apa-apa. Nah, jadi dia harus ke arah, vektor arahnya itu harus ke sini, min 1,2 gitu. Dia harus ke arah situ gitu, turunnya gitu ya. Nah, arah min 1,2 tuh kemana ya? Min 1,2. Berarti nanti dia ke arah, sebentar. Min 1. Jadi kan X-nya min 1 gitu ya. Y-nya 2 gitu. Dia ada di satu titik tertentu, mungkin dia ada di sini gitu ya, di mana di si pendakinya gitu. Nah, supaya kan min 1,2 itu mana? Min 1 X-nya, min 1 berarti ke sana ya, 2 ke sini gitu. Ya, agak aneh sih memang kalau di sini mah malah dia naik ya. Mungkin saya salah ini ya. Saya salah menunjukkan, harusnya mungkin positif dua-duanya kemiringannya. Ya, kemiringannya sepertinya harusnya positif dua-duanya. Saya ganti deh supaya nggak aneh soalnya. Nah, ini 1 gitu kan, 1 jadinya semuanya. Nah, baru mungkin masuk akal, mungkin 1,2. Di sini 1,2. Nah, jadi arahnya mungkin ke sini. Tapi nggak naik juga ya. Atau mungkin minus dua-duanya sih ya. Malah turun ya kalau di sini. Ya, mungkin, tapi intinya ceritanya seperti itu gitu ya. Ini sepertinya salah menentukan kemiringan gunungnya gitu. Jadi ternyata dia harus ke arah situ tuh naiknya, kayak gitulah. Gambar gunungnya mungkin nggak gini ya, mungkin malah ke arah sini naiknya gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau yang ini utara dan timur yang diketahuinya, kalau tadi itu di soal tadi itu apa? Modifikasinya kalau yang ini gitu. Jadi yang diketahuinya justru kalau di sini apa? Tenggara dan barat gitu. Nah, jadi nanti kalian harus pandai-pandai kalau barat itu dinyatakan dengan sumbu X misal begitu ya. Tenggara tuh apanya gitu. Nah, jadi nanti tuh dapat grad F-nya dari kondisi ini gitu. Ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, nanti lebih ininya lagi dikerjakan pada saat tutorial. Nah, ini tadi saya jelaskan yang lebih sederhana, yang ini sudah lebih advance-nya gitu. Karena arahnya ternyata bukan, kan kalau yang pas itu tuh utara, barat, timur, selatan gitu ya. Kalau ini tuh ada tengah-tengahnya dulu nih, ada tenggaranya nih. Nah, nanti modifikasinya seperti apa. Begitu. Ya. Oke, belum istirahat ya. Kita istirahat dulu deh, tapi nggak lama-lama ya, 5 menit, karena nanti ada materi yang akan disampaikan lagi tentang aturan rantai. Nah, jadi kalau tentang turunan berarah, materinya demikian, yang sampai sama yang tadi grad gitu ya. Saya malah balik dulu ke gradnya dulu, baru ke turunan berarah begitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang aturan rantai kalau fungsinya dua peubah gitu ya. Nah, tapi silahkan sekarang isi daftar hadir. Saya buka dulu daftar hadirnya. Oh iya, kemarin belum di ini ya, belum di absen ya. Ya, nggak apa-apa lah, saya ini semua. Untuk yang hari ini turunan berarah saya buka. Jangan lupa untuk diisi, silahkan. Ya, sudah dibuka, silahkan untuk diisi ya. Kita istirahat 5 menit sampai 10.23. Silahkan.
Cek. Suara saya sudah masuk lagi. Masuk, Bu. Oke, ini ada yang masih belum mengisi daftar hadir. Silahkan untuk mengisi daftar hadir. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai aturan rantai. Nah, sebagaimana kita sudah pernah pelajari sebelumnya, di fungsi satu peubah, saya ini dulu ya, saya review lah. Aturan rantai itu yang mana sih gitu ya. Mungkin ada yang hilang ingatan. Baik, kita lihat. Aturan rantai. Nah, yang pertama kita tahu waktu di fungsi satu peubah. Jadi ini yang pertama, fungsi satu peubah terhadap satu peubah. Nah, maksudnya adalah ketika kita punya misal si fungsinya adalah y, begitu ya, sama dengan fx. Jadi y adalah fungsi atas fx, sedangkan kita punya di sini si f-nya, si x-nya adalah fungsi atas t misal begitu. Ya, x-nya itu xt begitu. Nah, dari sini tentunya kita akan punya bahwa nanti si y-nya atau si f-nya itu, si y-nya bisa dinyatakan sebetulnya sebagai fungsi atas t gitu ya. Karena kan f, x, tapi dia t gitu. Ya, jadi secara tidak langsung si y ini adalah fungsi atas t gitu. Nah, dari sini kita punya yang namanya y adalah fungsi atas x, berarti kita punya turunan y terhadap x ya. Dan turunannya ya 1, dy dx saja gitu. Nah, dari sini kita punya turunan fungsi x terhadap t, berarti apa? Dx dt gitu ya. Nah, maka ketika si y adalah fungsi atas t, berarti kita bisa mencari dy dt gitu ya, karena dia fungsi atas t begitu. Nah, maka dy dt itu apa? Ternyata tak lain adalah dy dx dikalikan saja dengan dx dt gitu. Nah, mungkin masih ingat, inilah dia aturan rantai yang dimaksud gitu. Jadi kalau kita punya y atas x, kemudian x-nya tapi atas t, secara tidak langsung x itu atas t gitu. Nah, maka untuk mencari dy dt cukup kalikan dx dt dengan dx dy dy dx dengan dx dt gitu. Seakan-akan seperti dicoret ini habis jadi dy dt lagi gitu. Seakan-akan ya, tapi kan bukan begitu. Nah, ini aturan rantai satu peubah terhadap satu peubah. Ya, satu terhadap satu. Oke, ini dia aturannya. Nah, kemudian contohnya nanti langsung ya, saya contohkan sekaligus saja. Sekarang kalau fungsi dua peubah terhadap satu. Terhadap satu peubah. Nah, dua peubah terhadap satu peubah. Maksudnya adalah saya punya fungsi z gitu. Dia itu fungsi atas fxy. Nah, tetapi masing-masing si x dan si y-nya itu adalah fungsi atas t. Gitu. Kebayang nggak? Mungkin skemanya lebih bagus begini kali ya. Saya tuliskan. Jadi saya punya z. Z itu adalah fungsi atas x dan y. Sedangkan si x-nya masing-masing dan y-nya itu adalah fungsi atas t gitu. Ya. Nah, maka kalau saya punya z sama dengan fxy begitu, ya, dia adalah fungsi dua variabel, berarti turunannya gimana? Turunan si z. Halo. Ada dua berarti? Ada dua, betul. Parsial ya, turunannya si z ini parsial. Ada
Ada apa saja? Ada fx sama fy. Atau kalau saya menuliskan supaya notasinya sama pakai Leibniz kayak gini, berarti do Z, do X sama do Z, Do Y. do Y gitu. Betul. Nah, sementara kalau si X saja ya, si X saja itu dia adalah fungsi atas T. X adalah fungsi atas T saja, berarti X itu bisa diturunkan terhadap T, yaitu dx dt gitu. Y juga sama, Y itu adalah fungsi atas T, berarti dia dy dt. Tapi mungkin nggak tahu nih saya, kalian lebih prefer yang mana ya? Karena saya di atas sudah nulis kayak gitu. Nanti skemanya dibuat sendiri bisa ya. Saya sekarang menuliskan dengan yang seperti di atas saja. Jadi tadi Z-nya adalah fungsi atas X dengan Y gitu. Sehingga kita punya ada dua gitu turunannya. Ada do Z, do X sama do Z, do Y gitu. Karena dia adalah fungsi atas X dan Y gitu. Sementara ya si X-nya saya punya adalah X atas T gitu. Y-nya juga sama. Y-nya itu adalah fungsi atas T juga. Ya, fungsi atas T. Nah, maka secara tidak langsung ya, si Z ini adalah fungsi atas T juga gitu. Karena misalnya gini ya, Z-nya adalah X kuadrat Y gitu, misal. Sementara X-nya adalah cos T, misal. Y-nya adalah T kuadrat, misal. Nah, jadi kalau saya substitusi, ya si Z ini berarti cos kuadrat T dikali T kuadrat gitu. Nah, jadinya dia fungsi atas T juga gitu. Itu maksudnya ya. Jadi si Z-nya tadinya atas X dan Y, sementara masing-masing X dan Y adalah atas T, maka si Z itu bisa diubah juga atas T gitu. Ya, dianggap sebagai fungsi atas T. Nah, dari sini berarti kita punya, karena dia fungsi atas T, berarti kita punya dx dt. Ya, dari sini juga sama, karena dia adalah fungsi atas T, kita punya dy dt. Nah, dari sini, karena dia adalah fungsi atas T, berarti kita punya dz dt. Gitu kan? Nah, bagaimana cara mencari dz dt? Ternyata dengan aturan rantai, itu adalah do z do X dikali dx dt ditambah do Z do Y dikali dy dt gitu. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini. Gitu ya. Seakan-akan gini, karena dia parsial gitu ya. Kan diturunkan terhadap T, Z diturunkan terhadap T itu ada bagian dari X sama ada bagian dari Y gitu. Turunannya terhadap T sebagai bagian dari X ditambah turunannya terhadap T sebagai bagian dari Y gitu. Karena dia tadinya X dan Y gitu. Nah, ini 2 terhadap 1. Nanti kalian bisa lihat polanya ya. Kalau 1 terhadap 1 nanti ada turunannya ya 1 doang gitu. Kalau 2 terhadap 1 turunannya 1 aja, tapi terdiri dari 2 bagian. Gitu. Terdiri dari 2 bagian. Nah, sekarang saya perumum lagi. Bagaimana kalau 3 terhadap 1? Ya, 3 peubah terhadap 1 peubah. Saya tulis. Bentar. Yang nomor 3 berarti ya, fungsi 3 peubah terhadap 1 peubah. Nah, berarti kalau yang ini tuh begini. 3 peubah terhadap 1 peubah itu saya punya misalnya W gitu ya. W-nya adalah fungsi atas X, Y, dan Z tuh. Dia tuh 3 peubah. Tetapi masing-masing X adalah fungsi atas T, Y adalah fungsi atas T, Z juga fungsi atas T. Gitu. Masing-masing peubahnya tuh fungsi juga gitu ya. Y, T, Z-nya juga adalah fungsi atas T. Nah, maka secara tidak langsung nanti si W-nya juga adalah fungsi atas T. Gitu. Dari sini, si W punya berapa turunan?
parsial ya pastinya. Punya berapa turunan? 3, Bu. 3, yaitu do, w. Perhatikan harus pakai do ya, nggak boleh pakai d karena parsial. Do, w, do, x, do, w, do, y, sama do, w, do, Z. z. Dari sini, si x cuma punya satu turunan, yaitu dx dt. Ini juga sama, dy dt. Ini juga sama, dz, bukan do, dz dt. Gitu. Nah, maka dari sini kita akan punya yang dinamakan dengan dw dt. Ya, karena kita memandang dia sebagai fungsi atas t. Gitu. Nah, ternyata dw dt apa? Itu adalah kayak tadi, ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Gitu. Jadi dw dt adalah do w do x dikali dx dt ditambah do w do y dikali dy dt ditambah lagi do w do z dikali dz dt. Nah, ini aturan rantai untuk fungsi 3 peubah terhadap 1 peubah. Gitu. Nah, hasilnya tuh 1, turunannya hanya 1, tetapi terdiri dari 3 bagian. Jadi kalian bisa lihat polanya ya. Bisa lihat polanya. Hasil turunannya hanya ada 1, tetapi masing-masing terdiri dari 3 bagian. Oke, tahan dulu ya. Soalnya nanti sekalian, biar ini. Nah, sekarang selanjutnya, nggak ada, kalau 4 terhadap 1 ya sama aja ya, polanya dilihat. 4 terhadap 1 jarang juga sih. Nah, sekarang karena 1 terhadap 1, 2 terhadap 1, 3 terhadap 1, sekarang 1 terhadap 2. Ya, fungsi 1 peubah terhadap 2 peubah. Ya, 1 terhadap 2, walaupun mungkin ya jarang. Maksudnya begini, jadi saya punya y-nya adalah fungsi atas x. Dia 1 peubah gitu. Tapi ternyata si x-nya adalah fungsi yang terdiri dari 2 peubah, s dan t gitu. Nah, maka secara tidak langsung si y-nya juga adalah fungsi yang terdiri dari 2 peubah juga, s dan t gitu. Ya. Nah, dari sini kita hanya punya dy dx karena dia 1 peubah, tapi dari sini ada berapa? 2. 2, yaitu Do X, do S. betul, do x do s dan Do X, do T. do x do t gitu ya, karena pakai do harus ya, karena parsial. Nah, maka dari sini nanti punya berapa turunannya? 2 juga ya, kan terdiri dari 2 peubah, yaitu do y, do s dan do y, Do T. do t. Nah, do y do s apa? Do y do s ya ini dy dx, dy dx dikali dx do x do s. Nah, kalau yang do y do t adalah dy dx dikali do x do t gitu. Jadi ada 2 kalau yang ini. Aturan rantainya untuk 2 peubah karena hasilnya 2 peubah gitu. Nah, gitu ya polanya kalian lihat. Jadi kalau 1 terhadap 2, justru hasilnya ada 2 nih, ada 2 bagian gitu. Ada 2, ada 1, 2 gitu ya. Ada 2 bagian yang masing-masing terdiri dari 1 part aja. Ada 2 turunan, sorry. Ada 2 turunan parsial dan masing-masing terdiri dari 1 part. Gitu. Kalau tadi kan ini cuma 1, tapi ada 3 gitu. Ya. Nah, dilihat polanya. Kita lanjutkan. Berarti sekarang kalau 2 terhadap 2 gimana? Ya. Ya, yang kelima. Fungsi 2 peubah
terhadap 2 peubah. Nah, berarti begini, saya punya Y adalah Z ya. Z adalah fungsi atas X dan Y. Z adalah fungsi atas X dan Y. Tetapi masing-masing X dan Y adalah fungsi atas S dan T. Gitu. Ini maksudnya 2 terhadap 2. Nah, maka secara tidak langsung si Z juga sama adalah fungsi atas S dan T. Gitu. Dari sini saya punya 2, do Z, do X, dan do Z, do Y. Dari sini juga 2, do X, do S, dan do X, do T. Dari sini juga 2, do Y, do S, do Y, do T. Nah, perhatikan. Nah, maka untuk mencari turunan dari ini, yaitu tak lain adalah do Z, do apa berarti? S, betul. Yang ini do Z, do T. T. Nah, yang ini apa? Do Z, do S. Yang S-nya gitu. Pasti ada 2 bagian gitu ya, karena 2 terhadap 2. Jadi ada 2 turunan, masing-masing 2 bagian gitu. Kalau 2 terhadap 2 ya. Jadi ini apa kira-kira? Berarti do Z, do X dikali Do do X, do X, S. do S, betul, ditambah. Ini do Z, do X dikali do X, do S ditambah Do Z, do Y. ya, betul. Do Z, do Y dikali Do Y, do do Z. Y, do S. Ya, karena ini S semua nih. Jadi mirip seperti tadi kalau saya coret gitu ya, X, do X sama do X-nya jadi do Z, do S. Ini juga sama do Z, do S gitu ya. Nah, yang ini yang T. Bagian yang T berarti do Z, do X, do X, do T tambah do Z, do Y, do Y, do T. Gitu. Seru ya. Seru. Masih ngajar. Telepon yang lain. Oke, yuk. Oke, begitu dia terakhir sekarang ya. Terakhir yang 3 terhadap 2. Soalnya seingat saya di soal tutorial tapi tahun lalu sih, nggak tahu yang ini belum saya lihat. Harusnya sih ada juga ya. Ada 3 terhadap 2. Jadi kita lihat sekarang yang terakhir adalah fungsi 3 peubah terhadap 2 peubah. Ada yang bisa menebak nanti hasilnya ada berapa turunan? Hasil di akhirnya ada berapa turunan? Kayak ini nih, ini kan ada 2 turunan, 1, 2 gitu. 2, Bu. 2, betul. Tetapi masing-masingnya terdiri dari 3 bagian gitu ya. Yang dijumlahkannya ada 3 gitu. Kalau 3 peubah terhadap 2. Nah, jadi kalau yang ini begini. W adalah fungsi atas X, Y, dan Z. Nah, masing-masing X, Y, dan Z itu adalah fungsi atas S dan T gitu. Ini 3, masing-masingnya terhadap 2 gitu. ST, Z juga sama, ST gitu. Nah, maka secara tidak langsung si W juga adalah fungsi atas S dan T gitu. Dari sini kita punya ada 3, do W, do X, do W, do Y, dan do W, do Z. Dari sini ada 2, do X, do S, do X, do T. Dari sini 2, do Y, do S, do Y, do T. Dari sini juga 2, do Z, do S, do Z, do T. Nah, maka dari sini kita bisa cari, takutnya nggak cukup ya, ada 3 nih bagiannya, apa-apa lah ya. Do W, do S, dan yang satunya lagi do W, do T. Coba, apa itu do W, do S? Halo. Do W, do X dikali do X, do
S. Nih. Ini sama ini. Gitu. Do W, do X, do X, do S. Ditambah do W, do Y, do Y, do S. Ditambah lagi yang Z. Do W, do Z, do Z, do S. Yang T pun sama ya. Do W, do X, do X, do T. Ditambah do W, do Y, do Y, do T. Ditambah terakhir Z. Do W, do Z, do Z, do T. Selesai. Nah, ini dia aturan rantai 3 peubah terhadap 2 peubah. Jadi memang apa namanya? Inilah yang paling banyak kayaknya yang ini kok gitu ya, 3 terhadap 2. Ya, kita lihat contohnya dulu. Nah, ini dia ya yang nomor 19 sama nomor 20. 19 sama nomor 20. Coba kita lihat ya. Nomor 19. Yang nomor 19A kira-kira yang mana? Fungsi berapa peubah terhadap berapa peubah? Coba. Dua peubah terhadap satu peubah. 2 terhadap 1, pintar ya. Jadi karena si W-nya kita lihat di sini dia bergantung pada X dan Y ya. W-nya adalah fungsi atas X yang D, tapi masing-masing X adalah fungsi atas T gitu. Jadi ini 2 terhadap 1 ya, 2 terhadap 1. Makanya ditanyanya DW DT karena nanti cuma ada turunan W terhadap T gitu. Ya. Kalau yang nomor B-nya 3 terhadap 1. 3 terhadap 1. Betul, 3 terhadap 1. Ya, oke, kita kerjakan. Coba. Yang ini, yang mananya ya? Yang ini aja deh, yang bawah nih. Sin X, Y, Z kuadrat. Ininya T kuadrat. Oke. Yang 3 terhadap 1 ya. 3 terhadap 1 contohnya. Contoh. Diketahui nomor 1 W-nya adalah sin X, Y, Z kuadrat. Nah, kemudian X-nya diketahui adalah T pangkat 3, Y-nya adalah T pangkat 2, dan Z-nya adalah T. Gitu. Ditanyakan DW DT. Ya, karena ya itu tadi ya, masing-masingnya adalah T, ini ya akhirnya si W-nya adalah fungsi atas T nantinya. Gitu. Walaupun kalau dalam hal ini mungkin lebih mudah, ya udah masukin aja Bu, X-nya T pangkat 3, Y-nya T kuadrat, Z-nya ya Z-nya T gitu ya, disubstitusi nanti dapat W-nya atas T, terus turunin gitu kan gitu ya. Tapi ya ini bukan yang diharapkan, bukan itu, bukan mensubstitusi yang diharapkan, tetapi kita mencari dengan menggunakan aturan rantai gitu ya. Oke, nah dari sini kita punya berapa turunan dari W? Ada 3 ya, yaitu do W, do X, do W, do Y, sama do W, do Z. Apa coba masing-masingnya? Do W, do X, turunin terhadap X, jadinya YZ kuadrat cos. sip, betul. YZ kuadrat cos dari itu semua. Kalau Y terhadap Y berarti XZ kuadrat ya. Cos dari itu semua. Dan terakhir terhadap Z 2XYZ. Cos itu semua. Nah, ini dia. Kemudian dari sini kita punyanya apa? DX DT. Ya. Berapa DX DT? 3T kuadrat. Oke, dari sini kita punya DY DT yaitu 2T. Dari sini kita punya DZ DT yaitu 1. Nah, maka dari keseluruhannya ketika ditanyakan DW DT itu apa? Part dari X ditambah part Y ditambah part Z ya. Jadi ini adalah DX DT dikali kebalik.
Yang atas dulu. Ini adalah do W do X dikali dx dt. iya dx dt gitu ya, ditambah do W do Y dikali dy dt ditambah do W do Z dikali dz dt. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita coret nih ya, ini mah seandainya dicoret begini, masing-masing tuh jadi hal yang sama gitu yang ditanyakan. Tapi ini part atas X, ini part atas Y, ini bagiannya Z gitu. Tapi nggak boleh dicoret-coret gitu ya, ini hanya memberikan gambaran gitu ya, supaya mudah menghafal juga. Nah, sekarang tinggal disubstitusi. Ya, do W do X adalah YZ kuadrat cos tadi itu. X, YZ kuadrat, ya, dikali yang ini 3T kuadrat ditambah XZ kuadrat cos. X, YZ kuadrat ditambah lagi, dikali dulu. Dikali 2T ya. Dikali 2T ditambah 2X, YZ cos. X, YZ kuadrat dikali 1. Nah, hati-hati karena kita ditanyakan dalam T, memang semuanya akhirnya diubah lagi dalam T gitu ya. Atau kalau gitu mah dari awal aja gitu ya. Nah, ini sebetulnya mungkin malah lebih mudah ketika disubstitusi dari awal ya. Substitusi dari awal habis itu turunin langsung dw dt dapat gitu. Cuman ini melatih bagaimana menggunakan aturan rantai gitu. Ya. Ini YZ kuadrat berarti berapa? T pangkat 4 cos ini berapa? 3 tambah 2 tambah 2 7 ya, T pangkat 7 betul? Dikali 3T kuadrat berarti 3T pangkat 6. Nah gitu ya, ditambah bantu, tolong dibantu 2T pangkat 6, Bu. 6 apa 5? Oh iya 6. T-nya itu ya. Pangkat 6, ini cos T pangkat 7 juga. Ya, yang sebelah sini 5. Betul ya? 2T pangkat 5 ya? 6. 6, Bu. 6 juga. Wah, ini mah 6 semua ya. Cos T pangkat 7 gitu. Dan ternyata semuanya hanyalah 7 T pangkat 6 cos T pangkat 7 gitu ya. Lebih mudah yang tadi gitu ya, langsung disubstitusi. Maksud saya tadi W-nya ternyata kalau disubstitusi kan jadinya sin T pangkat 7 gitu ya. Sin T pangkat 7 diturunin dw dt ya. Jadinya kan ya itu 7 T pangkat 6 cos T pangkat 7 gitu ya. Malah langsung dapat. Cuman ya itu latihan aturan rantai ya, latihan aturan rantai. Begitu ya. Nah, silahkan dicoba, sudah jam segini ya. Yang nomor selanjutnya silahkan coba, contohnya tadi yang nomor 20. Nah, kalau nomor 20 ini sudah disubstitusi nilainya begitu. Kalau ini kan tidak ada diberikan titik ya. Kalau yang ini udah dikasih titik nih, di titik A-nya sekian, B-nya sekian gitu. S dan T-nya ya. S dan T-nya disubstitusi. Coba sekarang nebak aja. 20A itu berapa terhadap berapa? Fungsi berapa peubah terhadap berapa? 2 terhadap 2. Ya, 2 terhadap 2, betul. Yang ditanyakan hati-hati dw ds dan dw dt ya. Kalau yang nomor B-nya 3 terhadap 2. iya, gitu ya. 3 terhadap 2. Nah, ini yang paling banyak tadi saya bilang 3 terhadap 2 ada berarti ya. Begitu dia. Baik, kalau 2 terhadap 3 ya kalau ada pun ya tinggal dilihat aja polanya ya. Tapi saya kira lebih banyaknya 3 terhadap 2 ya. Oke, saya kira cukup di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan pekan depan ya ke hampiran ya, bidang singgung dan hampiran. Jadi belum nih bidang singgung dan hampirannya kita tarik ke pekan depan saja. Ada lagi pertanyaan terakhir? Izin bertanya, Bu. Saya Boleh. bingung kapan pakai do, kapan pakai de, Bu. Kalau pakai do itu kalau fungsinya lebih dari satu peubah, Neng. Kayak gini nih. Ini kita punya sin W-nya itu sin X, Y, Z. Oh, berarti ini dia fungsi atas 3 peubah gitu ya. Kalau 3 peubah berarti turunannya pakai do.
karena ada bagian namanya juga turunan parsial namanya. Ya, ada turunan terhadap X, ada turunan terhadap Y, ada turunan terhadap Z, maka pakai do. Tapi kalau gini, X-nya adalah sekian T, Y-nya adalah sekian T. Nah, ini adalah fungsi satu peubah. Kalau fungsi satu peubah, dia pakai D. Karena nggak mungkin ada, misalnya T ada variabel lagi gitu, S misalnya, enggak gitu. Jadi kita harus tahu, oh ini pakai D, karena dia fungsi atas satu peubah gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ngerti ya? Sip. Makanya tadi saya gini ya tuh, selalu kayak gini ya, kapan pakai do, kapan pakai D nih. Yang ini do semua, karena masing-masing ini Z-nya 2 peubah, X-nya juga 2 peubah, Y-nya 2 peubah. Maka pakai do semuanya. Tapi kalau yang tadi yang satu peubah ada ininya di sini nih. Contohnya yang ini misalnya Y-nya adalah fungsi atas X ya, satu peubah, maka pakai D. Tapi kalau ini pakai do karena 2 peubah, ini 2 peubah pakai do juga gitu. Ya. Sip. Baik, tidak ada yang bertanya lagi? Maaf Bu, tadi laptop saya mati waktu habis waktu istirahat, sampai habis istirahat jam 10.30 gitu Bu. Jadi belum absen. Iya Bu, baru masuk lagi ke Zoom-nya Bu. Ada yang belum absen lagi selain Nurul? Sudah ya. Berarti oke, nanti Nurul saya masukin sendiri aja ya Nurul ya. Terima Ibu, kasih Bu. izin bertanya Bu. Boleh. Siapa nih? Untuk KBF tuh kapan sama materinya kapan aja ya? Mana aja ya Bu? Oke, baik. Ini sebentar. Siapa yang nanya? Halo. Ya Bu. Arya ya. Arya KBF. Sebentar, saya juga sambil mengumumkan ya. Bentar. Betul. KBF akan dilaksanakan minggu ini ya. Tanggal 9 April, minggu ini ya. Tanggal 9 April, oke. Masih ada 2 hari lagi. Ya, KBF KBF 3 minggu ke-12 minggu ini, KBF 4 minggu ke-15 minggu terakhir ya. Nah, untuk KBF 3 tolong dicatat materinya adalah bab 10.1 ya. 10.1 sampai 12.3. 10.1 sampai 12.3 saja ya. 12.3 itu apa ya? Kemarin itu sampai limit dan kekontinuan saja. Jadi yang barusan turunan berarah, gradien, aturan rantai itu nggak masuk KBF ya. Jadi sampai limit dan kekontinuan saja. Oke, KBF 3 akan dilaksanakan di hari Sabtu ya, hari Sabtu besok. Oke. KBF 4 nanti di minggu terakhir, minggu ke-15 itu sisanya berarti dari 12.4 sampai 13.5 sisanya saja. Gitu. Terjawab ya, Arya ya. Seperti biasa. Terjawab Ibu. Terima kasih Bu. Sami-sami ya. Apa namanya format soal itu sama. Ini kan sama. Jadi ada PG, ada IS, ada apa? IST ya, ada IST.